belum sama keluar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah salat khulafaur rasyidin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, banyak nikmat, baik itu kesehatan atau yang paling besar adalah nikmat iman. Yang semua itu tanpa dipungut biaya, gratis dan tidak ternilai. Karena itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harus kita sikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya syukur dalam lingkup lisan saja, tapi kita wujudkan dengan perbuatan. Karena syukur itu mengkopinya itu adalah pada keimanan itu sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering lewat sini, Pak, tapi apa ya? Gak ketemu Allah jadi musola ya. Iya, saya bolak balik ke sini perhatikan. Banyak belum dipasang. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kita ngobrol apa ya? Ya tentang keimanan saja ya. Jadi apa ya, kehidupan yang sekarang ini ya semuanya serba modern. Ya sedikit banyak itu sangat mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah Allah mentakdirkan. Jadi dalam Al-Quran itu Allah SWT sudah mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa kalau mereka beriman kepada Allah, diberikan Allah keimanan, lalu akan dibiarkan dan tidak akan diuji. Jadi kalau di ilmu bahasa Arab
kamu ingkari. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab, kan sudah pasti iya. Artinya Allah menyatakan bahwa kita-kita yang diberikan nikmat oleh Allah berupa keimanan itu pasti akan diuji. Jadi seberapa kuat keimanan yang kita miliki, dan memang itu yang dimaukan oleh Allah dari semenjak kita diciptakan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, itu kan kalau di Al-Quran kita disebutkan malaikat progres. Mereka mengatakan kalau ada jalan fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia itu yang kerjaannya itu bunuh orang, berbuat kasar? Kata Allah menengahi di sini. Kalau ini a'lamu ma la ta'lam. Saya tahu yang kamu tidak tahu. Terus menengahi di sini. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, itu tugas, satu-satunya tugas yang dibebankan kepada kita itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab jumlahnya itu jumlah hasar. Jadi ada ma, kemudian dilanjutkan dengan illa. Jadi tidak ada tugas yang dibebankan kepada manusia setelah diciptakan kecuali illa liya'budu. Illa liya'buduni asalnya itu, kecuali menyembah kepada Allah. Jadi para ulama mengatakan ibadah itu maknanya banyak, tapi asalnya itu al-khudu' wal ikhya, tunduk dan patuh. Ada yang mengatakan ibadah itu ya melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi tadi ketemu dengan yang disebut dengan takwa, sama aja. Ibadah, iman, takwa itu intinya adalah sami'na wa ata'na. Jadi kita nuruti, mentaati apa yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran dan melalui sunnah. Jadi kita dalam makna ibadah supaya tadi iman itu tidak goyah dengan cobaan-cobaan yang pasti Allah akan berikan. Jadi yang namanya ibadah itu tidak seperti yang orang katakan sholat, zakat, puasa, haji. Ya, itu ibadah ya, tapi salah satu bentuk dari ibadah. Jadi kalau kembali ke makna bahasa, bahwa ibadah itu adalah menjalankan semua tatanan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan melalui Nabi-Nya dalam hadis. Kan begini, secara logika tidak mungkin kalau Allah menugaskan manusia untuk beribadah lalu kemudian dibiarkan begitu saja sakarepe, tidak mungkin. Jadi sudah pasti Allah akan memberikan undang-undang.
memberikan panduan-panduan, resep-resep untuk menjalani hidup di dunia. Jadi sebetulnya kita ini secara tidak sadar yaitu sudah menjalani yang namanya ibadah dalam arti yang umum, yang luas. Jadi kita menjalani hidup itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu semua ada dalilnya. Misalnya ini, kita makan. Jadi kita makan itu sesuai dengan arahannya Al-Quran. Nah, hanya ayatnya, misalkan kulu wasrob. Jadi kita makan. Terus nilai ibadahnya adalah kita menjalankan makan dan minum itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Misalnya kita makan apa saja yang dihalalkan dan tidak makan apa saja yang diharamkan berdasarkan ayat kulu mimma razaqnakum kulu min thayyibati ma razaqnakum atau kulu halalan. Itu sudah ibadah. Kita sudah mentaati, menuruti apa yang Allah atur dalam hal makan. Tidur juga ibadah. Allah mengatakan wa ja'alna lailan libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Allah jadikan malam untuk tidur dan siang untuk kerja. Itu maksudnya kalau malam turu, kalau siang kerja. Ya, kita ikuti, yaitu ibadah. Nah, karena itu supaya mudah, para ulama itu membagi ibadah jadi dua. Ada yang namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang tata caranya sudah diatur oleh agama, seperti puasa, sholat, haji. Dia lakukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Nanti ibadah mahdhah. Yang kedua ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak diatur oleh agama, terserah. Hanya nanti ada aturan secara umum. Jadi misalkan dulu wasrobu wala tusbihu, makan secara umum, nikmati segala apa yang Allah berikan. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan bumi ini dan seisinya, nikmati. Tapi wala tusbihu, jangan berlebihan. Jangan memakan sesuatu yang haram. Lakukan apapun, jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Mau main-main apapun, tapi jangan berbuat sesuatu yang haram. Nah, itu nanti kalau di usul itu dari ayat yang tadi saya baca, itu ada kaidah al-aslu fil asya al-ibah, bahwa asal sesuatu itu boleh dilakukan. Itu dari ayat waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kalau di zaman sekarang ada internet, ada HP, ada internet, ya mau main game silahkan, ya mau browsing apapun silahkan. Tapi jangan main game yang ada unsur judinya, ya. Jangan main game yang kemudian itu bisa melalaikan kamu dari menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau dulu jual belinya itu offline, kalau sekarang bisa online. Tapi aturannya tetap jual beli, jadilah kamu orang yang kaya, tapi jangan menipu.
Jadi sebetulnya gampang sekali. Jadi Allah itu sudah mempersilahkan, menikmati apa yang Allah ciptakan. Jadi itu namanya ibadah ghairu mahdhur. Jadi yang nggak diatur, terserah gitu ya. Nanti ada yang berdekatan, misalkan mengeluarkan sebagian harta untuknya zakat. Itu nanti zakat ada aturannya sendiri. Jadi nggak boleh berdasarkan aturan kita. Nanti ada yang mengeluarkan harta itu bebas. Itu yang namanya sedekah. Mau 1.000, 2.000, 3.000, terserah. Nanti aturannya bersedekah itu harus tepat sasaran dan di waktu yang tepat. Gitu. Misalkan itu ada kan sedekah-sedekah itu yang dikeluarkan di momen yang tidak tepat. Misalnya orang ketika syukuran ya tidak masalah. Sejak Nabi Daud itu sudah ada yang namanya syukuran. Karena ada ayat itu, malu ala Daud syukra. Berbuatlah sesuatu wahai Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi memang kalau secara terjasa Nabi itu dia belum ada yang namanya syukuran dia. Seperti namanya syukuran itu. Tapi Nabi itu kadang-kadang ini untuk mendekatkan, untuk menyambung silaturahim kepada teman-temannya Khadijah, itu karena Nabi itu membeli kambing, kemudian nanti dibagi-bagikan. Jadi memang bentuknya itu nggak sama dengan syukuran itu, tapi bagi waktu syukuran itu boleh. Tapi ada syukuran itu yang ditempatkan, dikhususkan pada momen tertentu. Misalnya syukuran pada saat 4 bulanan orang hamil misalnya, atau 7 bulanan. Nah, kalau sudah 4 bulanan, 7 bulanan, itu berarti dia sendiri yang menetapkan momen syukuran itu. Padahal kalau dalam agama itu Allah sudah membatasi, tidak boleh. Jangankan yang bentuknya seperti itu ya syukuran. Yang ibadah makhluk saja itu tidak boleh dilakukan, dikhususkan pada momen tertentu. Saya Nabi mengatakan la tahussu yauman jumu'ati hikiyah. Jadi kalau sebelumnya itu silakan kamu sholat malam. Karena sholat malam itu sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat malam. Tapi jangan mengkhususkan, tidak boleh. Karena Nabi jangan kamu mengkhususkan malam Jumat itu untuk sholat malam. Maka sholat malam itu sholat malamnya baik, tapi yang tidak baik itu mengkhususkan itu. Puasa juga begitu. Puasa itu ya bagus, tapi kata Nabi la tahussu yaumal jumu'ati bisyami min bainil lail. Jangan kamu mengkhususkan hari Jumat itu untuk berpuasa. Jadi yang dilarang itu mengkhususkan. Kenapa? Karena mengkhususkan itu berarti yang menetapkan adalah diri kita sendiri. Kalau tadi di awal Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi aku ciptakan kamu wahai manusia itu untuk mentaati apa yang sudah aku gariskan dalam kehidupan.
Jadi kalau kita yang khususkan, berarti kita menandingi Allah dan Rasul. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau begitu berarti bahwa kita ini secara tidak sadar itu sudah menjalankan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain Allah memberikan undang-undang, Allah juga tidak akan membiarkan kita untuk menjalankan perintah itu. Jadi Allah sudah membekali kita dengan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, supaya kita menjalankan dari perintah. Dan tidak hanya itu, bahwa undang-undang yang Allah berikan itu sudah pasti bisa dijalankan oleh kita semua tanpa terkecuali. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu nanti ketemunya dengan yang namanya keimanan. Jadi kita semua manusia itu pada saat berapa itu di usia 4 bulan 120 hari itu kita sudah dibekali dengan keimanan. Jadi dalam itu disebutkan alas tubirobbikum qalu bala syahid. Jadi semua manusia itu nggak ada ya saya terlahir bukan sebagai muslim, nggak ada. Semua manusia itu lahir itu dalam keadaan fitrah. Kalau dalam hadisnya gitu, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu akan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dimana al-iman, bukan dimana suci yang seperti yang sering kita dengar. Jadi fitrah itu nggak ada yang bermakna suci, itu nggak ada. Yang benar itu al-iman, al-Islam atau al-iman. Nanti ada apa itu? Salah paham antara fitri dengan fitrah. Jadi kalau Idul Fitri sama ya, dianggap maknanya seperti fitrah. Itu beda sekali, sangat beda. Yang pasti kedua-duanya itu nggak ada yang bermakna suci, itu nggak ada. Jadi kalau Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Hari raya makan-makan. Idul Adha juga begitu, nyembelih hari raya makan-makan juga. Jadi kalau fitrah itu setiap manusia itu lahir pasti dalam kondisi muslim, pasti. Nanti ketika dia balik, itu baru penentuannya. Itu yang Nabi sebutkan fa'abawahu yuhawidani au yunassirani. Nanti orang tuanya lah sebagai ujung tombak, mewakili lingkungannya yang menjadikan dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Jadi kita semua ini beriman juga. Nah, tinggal tugas selanjutnya adalah kita ini menjaga keimanan. Nah, keimanan itu apa? Hampir para ulama sepakat mengatakan al-imanu iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan bahwa amantu billah, saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, karena itu saya tunduk kepada Allah SWT.
yang diikuti dengan tasdiqul bil qalbi, pembenaran. Kita membenarkan bahwa Allah itu la ilaha illallah, satu-satunya zat yang ma'bud, yang kita sembah. Gak ada Tuhan yang lain selain Allah. Lalu kemudian wa amalun bil jawar. Lalu kita amalkan dengan anggota tubuh. Jadi dari bukan hanya Islam titik, no. Jadi iman itu mencakup semuanya. Bilisan, dengan lisan, dengan qalbun, dan dengan anggota tubuh. Ini semuanya harus Islam, harus iman, menjalankan apa-apa yang Allah gariskan, seperti yang di awal tadi. Nah, kemudian selanjutnya bocorannya yang tadi itu, bahwa kita yang sudah, kalau ibarat HP itu sistemnya itu kan Android Pak ya. Nah, kalau manusia itu sistemnya itu iman, itu sudah disuntik sistem yang namanya iman. Nah, itu Allah berikan bocoran bahwa ahas dibana surai Rabu amanah wa hum la yaftanun, bahwa pasti kita akan diuji. Nah, ujian itu ya macam-macam. Kalau ulama itu membagi tiga. Ada ujian berupa kewajiban perintah undang-undang syariat. Kemudian ujian duniawi, baik itu hal-hal yang menyenangkan kita atau yang musibah, ya, yang kita sebut dengan musibah buruk, gitu ya. Itu semuanya itu fitnah, disebut dengan fitnah, ujian. Kalau yang lain Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu semata-mata Allah hendak memberikan al-bala. Ya, bala itu sama dengan fitnah dan ujian. Nah, karena itu tugas kita selanjutnya itu adalah apa yang disebut dengan istiqomah. Gitu. Ya, istiqomah itu ya apa ya istilahnya itu, akhirnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Jawa itu ajab. Ya, pokoknya kita rutinitas menjalankan semua tatanan yang Allah sudah gariskan. Itu istiqomah. Nanti ada istiqomah dalam hal-hal kewajiban. Jadi misalkan sholat lima waktu, ini kita jaga, jangan sampai bolong. Karena jangan dikira loh ya, dalam kondisi tertentu orang itu bisa dengan mudahnya meninggalkan kewajiban-kewajiban di antaranya sholat. Mereka habis itu sudah mati-mati. Ada orang yang sorenya beriman, tapi paginya kafir. Ada yang begitu, Pak. Ada yang sorenya beriman, paginya beriman, sorenya kafir. Bisa jadi orang beriman ketika diberi ujian sakit, misalkan hartanya habis, keluarganya habis, lalu dia kemudian jatuh dalam kufuran. Bisa jadi itu yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah ya kita ajak, kita lakukan secara kontinu.
Kan sunnah-sunnah itu dibuat supaya kita tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Kan sunnah itu kan kalau dalam bahasa lain itu istata'u, artinya sukarela. Biasanya kalau kita menggunakan diri untuk melakukan yang sunnah-sunnah, itu yang wajib itu beres. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu kita merasa berat, yang wajib juga berat. Seperti kalau zaman Nabi, orang-orang munafik itu kelihatan. Orang munafik itu sudah bisa dipastikan yang sunnah-sunnah itu enggak. Karena itu ketika yang mereka menghadapi yang wajib-wajib, mereka lakukan dengan malas. Kalau nggak ada Nabi itu nggak ngelakuin sholat itu malah. Karena disebutkan bahwa idza qawla salatu qawmu bisa. Kalau nggak males pamer dengan orang. Kan orang munafik di zaman Nabi itu kan mengaku Islam supaya nggak bayar jizyah, dan dilindungi oleh Nabi. Karena dohirnya mereka Muslim, padahal dalamnya mereka. Nah, jadi kita itu menggemarkan yang sunnah-sunnah juga. Kata Nabi, afdhalul a'mali ilallahi itu adwa wa inqallah. Jadi amal yang paling disukai oleh Allah SWT itu yang ajak, yang istiqomah walaupun sedikit. Misalnya Allah perintahkan kita untuk baca Quran, perintahnya cuma ada wajib. Tapi Allah mewanti-wanti orang yang tidak pernah baca Quran itu seperti buah yang luarnya bagus tapi dalamnya baunya nggak enak. Jadi mosok kita ini Muslim diberi panduan Quran tapi tidak pernah dibaca, maka dipelajari. Ya jadi kita baca Al-Quran paling benar. Jadi kita pelajari, kita baca juga berkah yang kontinu. Kalau sehari-hari ini dapat satu lembar itu kita tidak. Jangan berdasarkan kebiasaan nggak enak sama orang tua. Kalau nggak baca Quran, pokoknya gugur kewajiban gitu. Supaya nggak disengeni orang tua, baca selembar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun selembar. Ya bagus tapi apa ya? Nggak ada peningkatan. Sholat rawatib juga begitu. Kalau bisa itu kita full. Kata Nabi itu sholat rawatib yang 10 rakaat sehari semalam atau 12 rakaat itu Allahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi kita lakukan itu dengan ajak kalau bisa full semua. Sholat duha juga begitu. Jangan 2 tahun, kalau bisa tambahin 4, meningkat. Pokoknya kita lakukan sesuai aturannya agama. Kalau misalkan sholat malam itu maksimum 11 rakaat. Tapi kalau misalkan rakaat gitu ya, atau bangunnya mepet-mepet, 1 rakaat boleh. Sholat witir 1 rakaat, atau 3 atau 5. Jangan kemudian kita sholat malam itu formalitas 1 rakaat terus. Istiqomah 1 rakaat. Jangan kita mengatakan daripada tidak juga. Kita yang sudah melakukan itu, yang sempurna maksimal.
Ya, karena ya semua yang kita lakukan itu nanti balasannya adalah surga. Jadi kalau sholat rawatib diberikan istana di surga, jangan kita kemudian kok dia subuh tok aja, lumayan lah dapat terasnya atau rumahnya, bisa gitu. Iming-iming pahala itu hanya sekedar menyenangkan kita sendiri. Tapi kita sendiri tidak boleh matematis, tidak boleh matematis. Jadi misalnya ini puasa Arafah itu pahalanya itu menghapuskan dosa setahun yang lalu ya masalah. Sedangkan puasa Muharram itu ada setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan dalam satu tahun itu kita kemudian mematematis, ya kan? Dosa saya sudah diampuni waktu puasa Arafah, jadi Muharram tidak usah. Jangan begitu. Ya, karena kita ini setiap hari itu secara tidak sadar itu melakukan kesalahan, dosa itu. Ada yang seperti itu secara tidak sadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam menetapkan suatu amal itu pasti akan memberikan ganjaran yang gak tanggung-tanggung. Jadi kalau tadi kita sudah melakukan semua yang diperintah, nah itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti apa namanya realisasi dari keimanan kita itu sudah dibalas oleh Allah sedemikian. Nah, perintah selanjutnya untuk istiqomah itu juga akan dibalas lain lagi. Kata Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang tadi beriman kepada Allah mengatakan Allah Tuhan kami, lalu kemudian dia ajak melakukan istiqomah, itu balasan tambahannya adalah takana selalu alaihi malaikatu Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun pada saat kematiannya, menjelang kematiannya, lalu membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut nanti ketemu kondisi di akhirat, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Para ulama mengatakan maksudnya itu jangan sedih meninggalkan urusan dunia yang belum selesai. Anak saya sekian, harta saya sekian, yang di sana belum dibagi, yang di sini belum ketahuan, yang masih diminta orang. Istrinya yang disembunyikan. Istrinya yang disembunyikan belum terdata di lautan Oleh warisan apa? Nanti apa dia diambil orang, gak usah dimikir begitu. Jadi malaikat itu penguatan kita. Anak tak tahu lah tahzan. Pokoknya urusan dunia dan akhirat itu beres. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan ini surga yang sudah disediakan untuk yang tadi itu, yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lalu kemudian istiqomah atau hajj. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, istiqomah itu tidak hanya dalam hal kita melakukan sesuatu, tapi juga sebaliknya meninggalkan yang dilarang oleh Allah juga harus istiqomah. Jadi tidak boleh angin-anginan, tidak boleh. Ya ini kaitannya bulan Desember ini kan bulan perayaannya mereka. Nah ini ya kita harus istiqomah untuk menjaga keimanan. Jangan sampai kita melakukan ikut-ikutan perayaan
Natal mereka atau tahun baru yang dibuat oleh mereka. Ya kalau bisa rasa itu sendiri harus ditumbuhkan. Enggak, gitu ya. Karena itu bagian dari Islam. Jadi apa yang disebut dengan ta'mul iman, manisnya keimanan, yaitu rasa untuk membenci satu kekufuran atau perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi mengatakan salah kumakun Nabi wajah halal atau iman. Ada 3 hal yang dia akan merasakan manisnya keimanan. Salah satunya adalah wa ayyaqra'a fil kufri ba'da id aqadahu hilang, yaitu orang yang membenci kekufuran sebagaimana dia membenci kalau dia dicemplungkan ke neraka. Tidak suka dia kalau disiksa oleh Allah, itu tidak suka. Karena itu dengan perbuatannya seperti itu juga harus menanamkan tidak suka di semua misi. Jadi gak usah dipedulikan perayaan-perayaan yang seperti itu. Kalau kita masih ada rasa suka, berarti kita belum memiliki yang namanya rasa keimanan. Ya, lagian kalau secara logika itu kan nggak menambah manfaat. Istilahnya itu kalau kita nggak ikut perayaan tahun baru pun, ya nggak mengurangi diri kita sedikit pun. Masa kalau kita nggak ikut, yang asalnya nggak ada muncul kayak kita. Jadi memang hawanya itu memang begitu. Jadi kita ini kan apa ya, dibekali oleh Allah dengan nafsu. Dan kata Allah inna nafsa la'amaratu bisu. Memang nafsu itu cenderung ke yang jelek-jelek. Jadi kalau lihat yang jelek-jelek itu kita itu cenderung tertarik. Itu memang sudah diberitahu oleh Allah. Karena itu maksudnya jangan begitu. Jadi kalau itu sebuah kekufuran, maka kita ini harus menanamkan untuk membenci dasar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang terakhir untuk menjaga istiqomah itu nanti mengajarkan kita untuk berdoa. Lagi doa kepada Allah untuk menjaga keimanan dari supaya tidak merotol dari. Ada satu doa yang Nabi sering ucapkan, yaitu Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Itu doa yang sering Nabi ucapkan. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam ketaatan padamu. Atau pada Al-Quran itu ada doa yang berbunyi Rabbana, apa itu? Ba'dari hari karena wa'amuna kita. Jadi doa untuk supaya Allah selalu memberikan hidayah sesuai dengan yang sering kita ucapkan dalam Al-Quran, dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Karena urusan iman itu tidak main-main. Tadi itu Nabi mewanti-wanti ada orang yang sore dan mungkin paginya cepat itu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan kita juga berusaha untuk mewujudkan, menguatkan keimanan itu dengan amal-amal soleh dan menjalankan, mentaati semua yang Allah tanamkan dalam Al-Quran dan Sunnah melalui Nabi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.
Atau ada yang perlu dikoreksi? Silakan. Mau tanya. Ya. Tadi disampaikan pada zaman Nabi itu orang yang malas melaksanakan sunnah saja dihukumi munafik ya saja. Di zaman sekarang ini tidak sekedar begitu saja. Kan sunnah itu dilabelkan kepada teroris Ustaz. Contohnya begini, dulu ada ungkapan begini, itu lama yang mengatakan ciri-ciri teroris itu rajin menghafal Quran dan rajin sholat malam Ustaz. Iya. Nah, ini orang-orang begini bagaimana? Memutar balikan takkan. Ya apa ya? Ya seperti itu. Ya tentu saja bagian dari cobaan keimanan. Ya kita akan sesuai dengan kalimat mereka. Bahwa kan tidak benar. Ya karena kita mengukur keimanan orang itu sudah tidak bisa. Yang bisa mengukur keimanan itu adalah dirinya sendiri. Bahkan kalau Nabi sendiri itu tidak tahu bahwa kalau di sekitarnya itu banyak orang-orang munafik, ada orang munafik itu juga tidak tahu. Kalau tidak diberitahu mereka sudah tahu Nabi. Pasti Nabi banyak menyampaikan bahwa cirinya orang munafik itu kalau bicara dusta, kalau diamanai dia ditingkat. Gitu. Nanti kalau ada perintah sholat males. Kalaupun melakukan itu karena gitu, karena pamer. Tapi kalau sejatinya orangnya tidak. Karena itu ada yang mengatakan sebenarnya tidak ada orang munafik itu tidak ada. Kecuali kalau dia sendiri ngaku. Seperti Abdullah bin Salul. Nah, yang pasti kalau ada statement-statement kalimat yang menyesatkan, ya saya kira itu bagian dari yang Allah sebutkan cobaan keimanan. Ya tidak usah diperdulikan Pak. Kita mendengar dari Al-Quran dan Sunnah beres ya. Kan intinya itu kan ya kita taat, nanti kita dibalas dengan surga. Tidak neko-neko. Monggo ya. Merasa kata dulu. Apa? Kata